Nasihat singkat Radio Muslim. Ustadz, bagaimana hukumnya anak bermain permainan monopoli dan catur? Apakah ada permainan yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk anak-anak TK atau SD yang masih suka bermain-main, Ustadz? Mohon jawabannya, Ustadz. Ya, baik. Ini ada pertanyaan nih, bagaimana hukum bermain monopoli dan catur? Apakah ada permainan yang dianjurkan Nabi untuk anak-anak TK atau SD yang masih sudah bermain-main? Baik. Jemaah sekalian muliakan Allah ya. Kita tahu bahwasanya usia anak-anak, apalagi usia di bawah 7 tahun adalah usia mereka bermain. Usia mereka bermain. Ini adalah kebutuhan mereka dan harus dipahami oleh orang tua. Karena karena bermainnya mereka sejatinya adalah belajar. Mereka belajar dengan cara bermain. Ya, dan ini sudah banyak ya saya bahas sebenarnya tentang kebutuhan bermain buat anak-anak. Kemudian yang kedua, ya bahwasanya hukum asal di dalam perkara-perkara bukan urusan ibadah, urusan agama, maka hukum asalnya mubah. Hukum asalnya adalah diperbolehkan, kecuali apabila ada dalil. Karena itu semua permainan secara asal adalah diperbolehkan, kecuali apabila ada dalilnya. Nah, sekarang coba kita lihat. Ya, anak-anak misalnya bermain gobak sodor, kemudian bermain lari-larian, sembunyi-sembunyian, dan yang semisalnya, itu semua secara asal boleh. Kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Ya, baik itu secara nas, ataupun ya secara istinbat atau istidlal. Ya, ini misalnya ada permainan yang membahayakan misalnya, atau permainan yang mengandung untuk unsur kesyirikan misalnya. Maka tentunya itu dilarang. Lalu kemudian ada permainan secara nas, itu juga dilarang atau diharamkan. Di antaranya adalah apa? Adalah bermain dengan permainan menggunakan nard, ya, nard atau disebut juga dengan dadu, ya, nardashir, ya. Jadi kita lihat sekarang contohnya permainan monopoli. Permainan monopoli ini adalah suatu permainan yang baru. Ya, kita tahu ya, ini adalah permainan yang sifatnya baru. Nah, kalau tidak ada unsur yang mengharamkan, maka hukumnya boleh. Tapi dikarenakan permainan monopoli ini, pertama, di dalamnya ada dadu misalnya. Dan kita tahu, kata Nabi SAW, man la'iba bin nardashir, ya, faka'annana nasaba ghayadahu fi lahmi khinziri wa dami. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang bermain dadu, ya, maka seakan-akan dia telah mencelupkan tangannya ke daging babi dan darahnya, ya, dan darahnya. Nah, ini kata para ulama menunjukkan apa? Menunjukkan tentang dalil haramnya bermain dadu. Karena kita tahu, ya, daging babi dan darahnya itu haram dan najis. Seakan-akan kita mencelupkan tangan kita ke dalam keharaman. Jadi apabila datang dalil yang mengharamkan, maka kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Karena apabila itu datang dari Allah dan Rasul-Nya yang mengharamkan sesuatu, maka pasti mengandung keburukan, maka pasti mengandung kejelekan dan kerusakan. Ya, meskipun mungkin sebagian akal manusia, kenapa kok nggak boleh? Ini kan bagus dan sebagainya. Maka kita tidak mengikuti akal manusia, kita mengikuti ya wahyu dari Allah dan juga ya perintah atau larangan dari Rasulullah. Ketika Nabi mengharamkan, maka kita pun juga mengharamkan. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan catur? Ya. Nah, berkenan dengan catur ya. Catur di sini memang ada khilaf di antara para ulama. Ya. Memang ada khilaf ya. Karena kenapa? Dikarenakan menurut sebagian ulama hadis-hadis yang mengharamkan tentang catur ini ya dikritisi sanadnya dhaif. Ya, oleh karena itu makanya para ulama berkaitan dengan catur ini mereka berbeda pendapat. Ya. Nah, dan yang tepat dalam hal ini adalah ya di sini ada perinciannya. Di antara perinciannya adalah jika seseorang dia bermain catur lalu kemudian itu sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, maka hukumnya adalah haram. Jadi haramnya adalah dikarenakan akibat dari permainan caturnya. Karena
seringkali permainan catur itu melalaikan. Nah, maka demikian pula dengan permainan-permainan yang semisal, termasuk game, ya. Kalau itu sampai melalaikan, maka bisa menjadi haram. Haramnya bukan karena zatnya, ya. Nah, terus kemudian jika tidak sampai melalaikan, ya, maka ya kembali lagi ke khilaf di antara ulama yang mengharamkan catur, memperbolehkan dan memakruhkan catur tadi. Nah, berkenaan dengan hal ini yang lebih tepat, ya, hendaknya apa? Hendaknya kita berusaha untuk, ya, menelaah dalilnya, ya, dan pendapat yang lebih selamat di dalam hal ini, ya, yakni kita adalah lebih baik tidak bermain catur atau kita meninggalkan untuk bermain catur juga termasuk anak-anak kita. Itu yang pendapat lebih selamat, ya. Jadi ini berkaitan dengan dadu ataupun catur. Lalu kemudian apa permainan yang dianjurkan untuk anak-anak? Ya, jadi sifatnya adalah, ya, semua permainan itu adalah diperbolehkan buat anak-anak, kecuali apabila ada dalil yang mengharamkan. Nah, untuk anak-anak ini maka yang baik adalah mereka diajak bermain yang melibatkan, ya, motorik kasar dan motorik halus mereka. Misalnya bermain dengan cara banyak bergerak, entah itu berlari-lari, ataupun juga misalnya juga boleh, ya, melatih mereka untuk memanah, berenang, bergulat, atau misalnya. Ya. Terus kemudian juga boleh bagi anak-anak perempuan bermain boneka, ya, atau yang semisalnya, ya. Ini adalah urusannya lapang, ya. Urusannya adalah urusan yang lapang dan luas. Jadi intinya urusan permainan anak secara asal diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan haram. Wallahu a'lam bishawab.